the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2636. Apa yang terjadi? Felton, siapa yang mengambil bunga pelangi? Bos Barat terkejut dan bertanya dengan ekspresi gelap. Dia tahu banyak orang mengetahui tentang bunga pelangi saat karangan bunga malam sebelumnya. Namun semua tamu itu berasal dari keluarga yang menghargai reputasi mereka. Dipasangkan dengan pemerintahan organisasi Drakmar, tidak ada yang mau mengambil risiko merusak reputasi keluarga mereka dan dihukum oleh organisasi Drakmar karena telah merampok bunga pelangi milik Jackson. Bahkan bagi keluarga Vermeer yang terlibat dengan komunitas bawah tanah sangat peduli dengan reputasi mereka. Mereka hanya akan menekan Roman untuk menjual bunga pelangi kepada mereka. Mereka tidak akan pernah mempertimbangkan untuk mencurinya. Namun seseorang datang dan mengambil bunga pelangi, Bos Barat tidak dapat memikirkan siapapun yang akan melakukan hal ini. Entahlah menurut apa yang keluar, pelaku menyembunyikan identitasnya dan bahkan membunuh beberapa penjaga saat dia mengambil bunga pelangi. Bahkan Jackson nyaris mati. Dia beruntung dan selamat, kata Felton dan memberitahukan ayahnya semua yang dia tahu. Keluarga Vermeer adalah keluarga berpengaruh dan penguasa komunitas bawah tanah, sehingga mereka seringkali peka terhadap berita. Setelah apa yang terjadi pada keluarga Vex dan mereka mencari bantuan dari organisasi Drakmar, pemandangan itu menarik perhatian keluarga Vermeer. Namun itu hanyalah spekulasi Iwan bahwa Bos Selatan yang bertanggung jawab dan dia tidak memiliki bukti untuk mendukung klaimnya saat ini. Iwan khawatir kebocoran informasi akan membuat pelakunya waspada. Oleh karena itu, dia sudah memberitahu Roman dan yang lainnya untuk tidak memberitahu orang lain tentang Bos Selatan. Oleh karena itu, Felton mengetahui bahwa Bos Selatanlah tidak mengetahui bahwa Bos Selatanlah yang mengambil bunga pelangi. Apa? Orang yang melakukannya juga memakan beberapa nyawa? Siapa yang melakukan ini? Bos Barat sangat terkejut. Mengambil nyawa orang yang tidak bersalah selalu merupakan hal yang tabu bagi organisasi Drakmar. Tidak peduli dari mana keluarga itu, tapi tidak ada yang berani mengambil nyawa. Tidak peduli dari mana keluarga itu, tapi tidak ada yang berani mengambil nyawa tak bersalah jika mereka ingin mengambil bunga pelangi. Lagi pula mereka semua takut membuat marah organisasi Drakmar dan menyeret keluarga mereka ke dalam masalah. Namun pelakunya tidak memiliki rasa hormat atau takut terhadap organisasi Drakmar. Selain orang-orang yang terdaftar dalam daftar kriminal, tidak ada seorang pun yang berani melakukan kejahatan mengerikan seperti itu. Tetap saja kedelapan penjahat itu kurang lebih berhubung dengan komunitas bawah tanah untuk menyembunyikan jejak mereka. Jadi Bos Barat tahu cukup banyak tentang mereka. Menurut apa yang dia ketahui, para penjahat sedang mengalami nasib buruk baru-baru ini dan 4 dari mereka tewas di tangan pengawal naga wilayah selatan. 2 lainnya dijatuhkan oleh pengawal naga wilayah utara dan timur. Saat ini tinggallah Hades dan Brahma adalah satu-satunya penjahat yang tersisa dalam daftar kriminal. Karena mereka aktif di wilayah tengah, tidak mungkin mereka tiba-tiba datang ke wilayah barat. Oleh karena itu, Bos Barat tidak tahu siapa yang melakukan kejahatan seperti itu. Bab 2637. Ayah, mungkinkah itu dia? Felton memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ragu-ragu. Dia? Apakah kamu berbicara tentang Bos Selatan? Bos Barat segera menerima pesannya dan ekspresinya menjadi gelap. Ya, bunga pelangi adalah ramuan surgawi yang bisa membuat praktisi bela diri di tahap yang muna untuk melewati hambatan pelatihan mereka. Ini akan sangat berguna bagi Bos Selatan. Dia bukan dari wilayah ini dan sekarang dia sendirian. Dia tidak perlu takut dengan organisasi Drakmar.
Berdasarkan semuanya, aku rasa mungkin dialah pelakunya, jelas Felton singkat. Ya, kamu benar, sangat mungkin itu terjadi, dia yang melakukan ini. Bos Barat menyipitkan matanya dengan muram. Ketika Bos Selatan mengetahui bahwa Jackson memiliki ramuan surgawi, raut wajahnya cukup aneh. Bos Barat mendeteksinya tetapi tidak terlalu memikirkannya saat itu. Namun setelah apa yang terjadi, analisis Felton menyebabkan dia mencurigai Bos Selatan. Yang pertama, bunga pelangi bisa membuat praktisi bela diri di tahap yang Muna melewati hambatan dalam pelatihan mereka, dan Bos Selatan menginginkannya. Selain itu, Bos Selatan melarikan diri ke wilayah barat terutama karena dia dicari oleh organisasi Drakmar. Untuk menyembunyikan jejaknya, wajar jika dia menyembunyikan identitasnya dan mengambil bunga pelangi. Yang paling penting, Bos Selatan berada di tahap akhir yang Muna dan tidak memiliki kekuasaan di wilayah barat. Bahkan jika dia ketahuan melakukan pembunuhan, dia tidak khawatir akan membuat keluarganya mendapat masalah atau memprovokasi organisasi Drakmar. Dengan kekuatannya yang luar biasa, pengawal naga akan merasa kesulitan menghadapinya. Dalam skenario terburuk, dia bisa saja meninggalkan wilayah barat. Oleh karena itu, dia tidak takut pada organisasi Drakmar seperti halnya keluarga lainnya. Semua ini menunjuk pada Bos Selatan sebagai tersangka terbesar. Sialan dia, aku membawanya masuk namun dia melakukan hal ini di belakangku. Aku akan menghadapinya dan meminta penjelasan. Bos Barat tersadar dan dia mengamuk dengan marah. Sebagai penguasa komunitas bawah tanah, dia telah melakukan kejahatan, jadi dia tidak melihat ada masalah dengan kejahatan yang dilakukan Bos Selatan. Yang benar-benar membuatnya marah adalah Bos Selatan mengambil bunga pelangi. Karena bunga pelangi dapat membuat praktisi bela diri di tahap yang Muna melewati hambatan dalam pelatihan mereka, dia bertekad untuk mendapatkannya dan memutuskan untuk menekan Caleb agar menjualnya kepadanya. Tuh kan Caleb. Dan memutuskan untuk menekan Roman agar menjualnya kepadanya. Dalam pikirannya, bunga pelangi sudah menjadi haknya, namun Bos Selatan merencanakan di belakang punggungnya dan mengambilnya. Bos Selatan terlalu kejam dan pasti akan mengingat organisasi Drakmar. Begitu mereka mengetahui bahwa dialah yang bertanggung jawab, Bos Barat sendiri akan mendapatkan masalah karena menyembunyikan Bos Selatan. Hal ini akan membahayakan keluarga Vermeer. Dia mengambil Bos Selatan karena kebaikannya, namun dia mengambil bunga pelangi dan menciptakan masalah yang berpotensi mempengaruhi keluarga Vermeer. Ini bisa dibilang jebakan dan Bos Barat merasa sangat marah. Bab 2638. Tidak apa-apa Bos Barat, kamu tidak perlu datang kepadaku, aku sudah di sini. Suara tenang Bos Selatan meninggi saat dia melangkah ke ruang tamu untuk berdiri di hadapan Bos Barat dan Felton. Bos Selatan, kamu datang tepat pada waktunya. Bos Barat mengejek dan langsung mengejar. Bagaimana bunga pelangi itu bisa diambil? Kalau tidak salah, kemungkinan besar kamulah yang bertanggung jawab atas hal ini ya. Jangan coba-coba bilang kamu tidak melakukannya. Meskipun dia menduga Bos Selatan yang bertanggung jawab, itu hanyalah spekulasi. Dia tidak bisa memastikannya, oleh karena itu dia menahan amarahnya dan tidak langsung melawan Bos Selatan. Ya, kamu benar, aku akui, aku yang telah mengambil bunga pelangi. Bos Selatan mengangguk dan mengakuinya. Kenapa kamu? Oh, jadi itu kamu. Baiklah, aku menerimamu dan memperlakukanmu sebagai tamuku. Namun kamu mencuri bunga pelangi di bawah mataku. Tidakkah kamu pikir kamu keterlaluan di sini? Mendengar Bos Selatan mengakuinya, Bos Barat tertawa dengan marah dan niat jahat muncul di matanya. Tidak ada yang namanya persahabatan yang abadi dan persahabatan itu selalu berujung pada kesenangan. Bos Selatan membalas kebaikannya dengan mencuri bunga pelangi dan berpotensi membuat para keluarga Vermeer mendapat masalah. Ini benar-benar membuat marah Bos Barat. Dan untuk sesaat dia berpikir untuk melenyapkan Bos Selatan. Meskipun Bos Selatan sangat tangguh dan berada di tahap akhir alam yang Muna, dia berada di jantung wilayah keluarga Vermeer, di mana terdapat banyak praktisi bela diri kuat di sekitarnya.
Selain itu, Bos Selatan belum pulih dari cederanya dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Jika Bos Selatan tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri, Bos Barat siap berkonfrontasi. Bos Barat, tenanglah, aku hanya mencuri bunga pelangi karena aku tidak ingin Iwan mengambilnya terlebih dahulu. Kamu tahu apa yang terjadi antara aku dan dia kan? Jadi tidak mungkin aku membiarkan dia mendapatkan bunga pelangi lebih dulu. Bos Selatan menjelaskan. Dia tahu bahwa Bos Barat bermaksud membunuhnya tetapi mengabaikannya karena dia punya solusi untuk itu. Dia tidak akan pernah kembali dan menunggu Bos Barat menghadapinya jika dia tidak punya rencana setelah mengambil bunga pelangi. Cukup dengan omong kosongmu. Kamu hanya mengambil bunga pelangi untuk menjadikan dirimu lebih kuat kan? Berhentilah menggunakan anak itu sebagai alasanmu. Selain itu, dia hanyalah seorang bocah nakal dan tidak memiliki dukungan atau koneksi di wilayah barat. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan bunga pelangi sebelum aku? Bos Barat mencibir. Dia sudah mengetahui malam sebelumnya bahwa kemungkinan besar adalah ketua grup Bio Farma. Meskipun begitu, wilayah barat adalah wilayahnya. Iwan masih muda dan orang luar, jadi Bos Barat meremehkannya. Meskipun Iwan juga tertarik dengan bunga pelangi, Bos Barat sudah menekan Roman untuk menjual bunga itu kepadanya. Jika Bos Selatan tidak mengambil bunga pelangi, seorang pemuda dan tidak memiliki kekuatan di wilayah barat tidak mungkin menjadi lawannya. Oleh karena itu, dia menolaknya karena Bos Selatan berusaha mencari alasan atas tindakannya. Dia tidak menyadari bahwa Bos Selatan mengenal Iwan. Jika Bos Selatan tidak melakukan intervensi, Iwan akan mendapatkan bunga pelangi sekarang dan Bos Barat tidak akan pernah mendapatkannya tepat waktu. Bab 2639. Bos Barat, kamu terlalu meremehkan Iwan. Dia jauh lebih tangguh dari yang kamu bayangkan. Bos Selatan menghela nafas. Dia pun gagal karena meremehkan Iwan dan berakhir dalam keadaan yang berantakan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tahu betapa menakutkannya Iwan bisa lebih baik dari orang lain. Tetap saja, fakta bahwa Bos Barat meremehkan Iwan itu akan sangat menguntungkannya dan dia tidak menginginkan apapun selain Bos Barat menderita di tangan Iwan. Itu akan menjadi satu-satunya cara bagi Bos Barat untuk bergabung dengannya untuk membalas dendam terhadap Iwan. Dia tidak memperingatkan Bos Barat lagi dan hanya mengganti topik pembicaraan. Bos Barat, jangan bicara tentang Iwan untuk saat ini. Mari kita bicara tentang bunga pelangi. Aku mengambil bunga itu, tapi aku tidak bermaksud menyimpannya untuk diriku sendiri. Mari kita bagi dua di antara kita berdua. Bagaimana menurutmu? Kata Bos Selatan. Dia mengambil bunga pelangi sebagian karena dia takut Iwan akan mendapatkannya terlebih dahulu. Selain itu, dia juga berharap mencapai tahap puncak yang Muna dengan bunga pelangi. Seperti yang diprediksi oleh Bos Barat, namun dia tahu bahwa dia tidak akan mendapat bagiannya terlepas dari apakah Iwan atau Bos Barat mendapatkannya. Bunga pelangi sungguh luar biasa berharga, dan bahkan jika Bos Barat mendapatkannya sebelum Iwan, tidak mungkin dia bersedia membaginya. Sekarang setelah dia mengambil bunga pelangi sebelumnya, dia memiliki kendali atas situasinya. Jika dia mengusulkan agar Bos Barat memiliki setengahnya, dia yakin Bos Barat kemungkinan besar akan menyetujuinya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan setengah dari bunga pelangi dan meredakan kemarahan Bos Barat. Kamu ingin memberiku setengahnya, benarkah? Bos Barat terkejut dan terdiam. Dia hanya ingin menghabisi Bos Selatan karena dia mengambil bunga pelangi, bukan karena Bos Selatan melakukan pembunuhan. Sekarang, Bos Selatan bersedia berbagi, situasinya tampak lebih dapat diterima dan ekspresi kemarahan di wajahnya pun mereda. Tentu saja, Bos Barat, kamu menerimaku di saat aku sangat membutuhkan bantuan. Untuk membalas kebaikanmu, aku akan memberimu setengah bunga pelangi dan membantumu melewati hambatan dalam pelatihanmu sehingga kamu bisa naik ke tahap puncak yang Muna, kata Bos Selatan dengan sungguh-sungguh. Namun ada kilatan licik di matanya. Apa? Kamu bisa membantuku ke tahap puncak yang Muna? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Bos Barat tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Padahal bunga pelangi adalah ramuan surgawi yang dapat meningkatkan kekuatan praktisi bela diri di tahap yang Muna. Tidak ada jaminan bahwa akan ada terobosan, karena Bos Selatan hanya akan mempersembahkan setengah bunganya
bukan seluruh bunganya, itu hanya akan membuatnya semakin dekat dengan tahap puncak yang muna. Masih cukup sulit baginya untuk menembus penghalang yang mengarah ke tahap puncak yang muna. Namun Bos Selatan mengklaim bahwa dia bisa membawanya ke sana dengan setengah bunga pelangi. Itu sangat tidak nyata sehingga dia tidak tahu apakah Bos Selatan mengatakan yang sebenarnya. Bab 2640. Bos Selatan mengangguk dan melanjutkan untuk menjelaskan properti bunga pelangi. Anda tidak salah dengar, Bos Barat. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang properti bunga pelangi, kan? Itu netral, siapapun dapat mengambilnya, apapun dari metode yang mereka latih. Namun karena itu, praktisi bela diri di tahap yang muna atau lebih tinggi mungkin akan kesulitan untuk melewati penghalang dalam latihan mereka menggunakan bunga pelangi. Itu benar. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa membawaku ke level berikutnya dengan menggunakan setengah bunga pelangi? Bos Barat bertanya dengan bingung. Bunga pelangi sangat langka sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun wilayah ini terkenal dengan persediaan tumbuhan yang berlimpah sehingga bunga pelangi akan muncul setiap 20 hingga 30 tahun. Sebagai tokoh yang kuat di wilayah barat, Bos Barat mendengar tentang bunga pelangi dan mengetahui bahwa bunga tersebut memiliki sifat netral, tidak condong ke arah energi cahaya ataupun gelap. Semakin praktisi bela diri pria dan wanita seringkali memiliki fisik yang berbeda dan menurut metode pelatihan yang mereka terapkan, akan ada perbedaan dalam penipisan energi mereka. Dalam keadaan normal, praktisi bela diri hanya dapat menggunakan ramuan yang mengandung energi yang sama dengan yang mereka miliki agar efektif. Karena bunga pelangi bersifat netral, itu bisa meningkatkan kekuatan praktisi bela diri manapun yang mengambilnya. Namun selain praktisi bela diri yang berlatih dengan metode netral, bunga pelangi bukanlah pasangan yang cocok untuk yang lain. Oleh karena itu akan cukup menantang untuk mencapai level kekuatan berikutnya dengan bunga pelangi. Bos Barat berlatih dengan metode ringan, metode cahaya dan memiliki energi cahaya di dalam dirinya. Jika bunga pelangi adalah ramuan surgawi yang mengandung energi cahaya, hanya setengah saja yang akan membawanya ke tahap berikutnya. Sayangnya, bunga pelangi memiliki sifat netral dan Bos Selatan hanya bersedia menawarinya setengahnya. Mustahil baginya untuk naik ke tahap puncak yang muna, hanya dengan setengah dari bunga pelangi. Bos Barat, saya kebetulan menemukan ramuan spiritual yang mengandung energi cahaya, ramuan cahaya matahari. Setahun yang lalu, demi kenyamanan saya sudah mengekstrak esensinya dan membawanya kemana-mana setiap saat. Karena kita berdua berlatih dengan metode cahaya, jika kita mengambil bunga pelangi dan ramuan cahaya matahari secara bersamaan, kemungkinan besar kita akan sampai ke tahap puncak yang muna. Bos Selatan menjelaskan, ramuan yang disinari matahari mengandung energi cahaya yang kuat dan efeknya hanya berada di urutan kedua setelah bunga pelangi. Propertinya dapat membantu pelatihan praktisi bela diri dengan energi cahaya melewati hambatan pelatihan mereka. Namun Bos Selatan baru saja mencapai tahap akhir yang muna setahun yang lalu. Dia masih belum mencapai tahap puncak yang muna pada saat itu. Ketika dia mendapatkan pil matahari, dia tidak langsung meminumnya karena dia tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya langka tersebut. Oleh karena itu, dia mengekstrak intisari ramuan cahaya matahari dan menyimpannya dengan aman, sehingga dia dapat menggunakannya untuk naik ke level berikutnya setelah dia cukup kuat. Sekarang kesempatannya sudah final. Bunga pelangi adalah ramuan surgawi yang secara efektif dapat meningkatkan kekuatan praktisi bela diri di tahap yang muna. Dia bisa mengambil bunga pelangi untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu, lalu menggabungkannya dengan setengah ramuan cahaya matahari. Ada kemungkinan besar dia bisa mencapai tahap puncak yang muna. Bos Barat sedikit lebih kuat darinya. Dengan setengah bunga pelangi dan setengah ramuan sinar matahari, peluangnya untuk naik ke level berikutnya menjadi lebih besar.